Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Febri Mireni dengan NIM 21210051 dari kelas A2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pembelajaran keterampilan berbahasa dengan dosen pengampu yaitu Ibu Iis Siti Salamah Az-Zahra MPD. Baik, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran terlebih dahulu, yaitu mengenai model pembelajaran cooperative learning yang diunggah oleh Ismi Ardia. Tanggapan dari video tersebut adalah, di dalam video tersebut, guru tidak melakukan kegiatan yang bersifat religius atau tidak melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Setelah guru memasuki ruangan kelas, guru tersebut langsung menyampaikan tema atau judul yang dibahas. Namun, penyampaian judul dan tema tersebut tidak terdengar jelas, tetapi guru menuliskannya di papan tulis atau di whiteboard. Sebaiknya, sebelum kegiatan inti dimulai, guru harus melakukan kegiatan apersepsi terlebih dahulu untuk menyampaikan informasi mengenai kompetensi dasar atau KD, kompetensi inti atau KI, dan juga tujuan pembelajaran yang akan dibahas. Adapun pengertian dari kegiatan apersepsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru sebelum memasuki kepada pembelajaran inti untuk menarik perhatian para peserta didik agar lebih fokus terhadap ilmu atau pengalaman baru yang akan disampaikan dan juga dibahas oleh guru. Serta peserta didik dapat tahu apa saja yang akan dibahas dalam pembelajaran, mengetahui kesiapan siswa belajar, materi yang akan dipelajari tersimpan dan terus diingat, persiapan materi selanjutnya, mempermudah mempertimbangkan informasi, membantu mengenang pengalaman belajar, adanya proses berpikir, juga memotivasi belajar siswa. Selanjutnya, karena di video tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok, sebaiknya guru mengkoordinasikan dan membimbing peserta didiknya tersebut untuk menghampiri dan membimbing setiap kelompok di kelas itu secara bergantian. Juga diselingi dengan sesi tanya jawab agar kegiatan pembelajaran tersebut dapat berjalan maksimal dan juga efektif serta efisien. Kemudian, saat guru menyampaikan kesimpulan, guru hanya berfokus kepada papan tulis atau whiteboard yang ada di depan saja.
dan hanya sesekali melihat kepada para siswa atau melihat kepada para peserta didik. Sebaiknya, ketika menyampaikan materi atau kesimpulan atau kegiatan-kegiatan lain, guru diharapkan mampu untuk berinteraksi dengan peserta didik dan hanya sesekali untuk melihat kepada whiteboard atau papan tulis. Baik, sekian tanggapan dari saya dan akan dilanjutkan kepada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu kepada Syahda. Silahkan pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama dipimpin oleh saya. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, sekarang Ibu akan melakukan prasanksi terlebih dahulu ya. Pada hari ini, apakah ada yang absen atau sakit atau hadir semuanya? Hadir, Ibu. Alhamdulillah. Tetapi tadi ada kabar dari Neng Tuti sepertinya sakit katanya. Baik. Satu ya, berarti Neng Tuti sakit. Baik. Kita mulai dengan jargon penyemangat terlebih dahulu. Ketika Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Dapat dimengerti? Dapat, Ibu. Baik. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Oke. Jadi di sini Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, jadi Ibu memiliki beberapa gambar yang dapat kalian lihat ya di layar ponsel atau laptop kalian. Berikut gambarnya yang harus diteliti dan ada slide 1 dan juga slide 2. Apakah ada yang bisa memaparkan bahwa ini merupakan gambar dari kejadian apa? Yang pertama, gambar fenomena alam gunung meletus, Bu. Dan yang kedua? Gambar fenomena banjir. Betul sekali, terima kasih Syahda. Jadi, gambar ini merupakan gambar gunung meletus dan juga gambar fenomena banjir. Nah, di setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita ini tentunya tidak terjadi begitu saja. Ada sebab dan juga akibatnya. Kita bisa mengamati dan juga merasakan berbagai peristiwa tersebut dengan mudah. Bahkan kita juga bisa mempelajari pola dengan menggunakan aspek mengapa dan juga bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, sekarang, Ibu akan bertanya nih kepada kalian. Apakah kalian ada yang tahu teks apa yang berhubungan dengan fenomena alam ataupun peristiwa-peristiwa? Baik, izin menjawab Ibu. Menurut Syahda, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang terjadinya suatu peristiwa. Betul, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi yang sudah dipaparkan oleh Syahda tadi ya. Nah, mengapa sih kita harus membahas atau kita sudah melihat nih tadi ada fenomena gunung meletus dan juga banjir. Nah, jadi anak-anak, kita berkesinambungan dengan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, yaitu pada KD 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan menggunakan metode problem based learning. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana atau menjelaskan mengenai suatu proses, asal-usulnya, peristiwa, kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya dapat terjadi. Nah, berdasarkan tujuan dan juga KD, nah di sini ada struktur teks. Yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Yang kedua, ada penggambaran rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. Dan yang ketiga, ada ulasan atau interpretasi. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Nah, yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan.
Nah, yang ketiga, sifatnya itu informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang terakhir itu, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan juga lain sebagainya. Baik, di sini Ibu mempunyai teks mengenai banjir, yaitu teks eksplanasi ya anak-anak. Nah, yang pertama, Ibu akan bacakan paragraf 1 sampai 2, dan yang terakhir itu Ibu meminta Syahda untuk membacanya ya. Baik, banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik, geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Nah, yang kedua itu, paragraf kedua. Sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi pemukiman, debit atau debit puncak sungai akan meningkat antara 6-20 kali. Deforestasi, degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan, dan dengan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan banjir. Pembuangan sampah di daerah aliran sungai membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di pemukiman penduduk sehingga menyeret dan merusak apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Syahda. Karena kita sudah membaca teks eksplanasi mengenai banjir ini, Ibu sekarang mengundang anak untuk menerka dan juga mengidentifikasi mengenai struktur dari teks eksplanasi tersebut. Nah, jadi struktur teks eksplanasi yang tadi itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama itu identifikasi fenomena, ada urutan sebab akibat, dan ulasan atau interpretasi. Nah, di sini apakah ada yang berani untuk mengidentifikasi dari struktur teks eksplanasi yang ada di layar? Syahda, Ibu. Boleh, Syahda. Baik, terima kasih. Sesuai dengan judulnya, teks di atas membicarakan mengenai fenomena alam, yaitu banjir yang kerap terjadi. Di paragraf pertama ya, Bu, merupakan struktur pernyataan umum, karena kita dapat memahami fenomena banjir terjadi akibat alam atau perbuatan manusia. Lalu, yang pertanyaan umum tersebut didukung oleh beberapa fakta yang menjadi penyebab banjir. Penyebab banjir tersebut ada di paragraf kedua, yang termasuk pada struktur urutan sebab dan akibat. Fakta penyebab banjir ini dibagi menjadi 2, yaitu penyebab alami banjir dan penyebab banjir akibat faktor sosial. Sementara itu, paragraf terakhir yang merupakan struktur interpretasi berisi tentang simpulan mengenai bencana banjir dan bagaimana kita harus menyikapinya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Syahda. Betul ya yang dikatakan oleh Syahda tadi. Nah, yang pertama itu ada pernyataan umum karena kita dapat memahami fenomena banjir terjadi akibat alam ataupun perbuatan manusia. Nah, di paragraf kedua ini merupakan urutan sebab akibat karena di sini juga terdapat penyebab alami banjir dan juga penyebab banjir akibat faktor sosial. Nah, yang terakhir itu merupakan struktur interpretasi berisi tentang simpulan nih bagaimana atau mengenai bencana banjir dan bagaimana kita harus menyikapinya. Cukup sekian dan kita akan melanjutkan di minggu depan. Minggu depan Ibu akan mencoba dan juga kita akan mempelajari bagaimana cara membuat teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan yang baik dan benar. Jadi cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Baik. Itu saja pembelajaran pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.